Marilah berdoa. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu, Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Membujuk untuk gereja. Nama masanya kan? Membujuk di gereja. Iya. Santo Yosef tetap menolong Maria mengambilnya menjadi istrinya. Itu semua sebenarnya terjadi ketaatan itu dalam mimpi, terutama dia mendapatkan mimpi kemudian dilaksanakannya. Pengalaman pertama yang dialami, Allah menolongnya dengan menerangi pertimbangannya. Sekali lagi, kalau kita menerima itu semua akan disoroti. Santo Yosef sebagai seorang tukang kayu, dia bekerja keras untuk menafkahi Yesus dan Maria. Sedangkan seorang bapak dalam bayang-bayang. Sebagai bapak surgawi yang menjaga Yesus, artinya tetapnya dia seperti tetapnya Bapa yang di surga, tetapi melalui perantara Santo Yosef, Yesus dijaga, Yesus dilindungi, dan Yesus tidak pernah ditinggalkan. Manang yakom manang berdevosi tu Santo Yosef. Berkamuna di Stilsilan teks 2 ini ada dua jenis na perjolo dua Santo Yosef. Jadi dua Santo Yosef tatang yakon di bagasan sataunon. Sebelum tangiang perujungan tatang yakon tangiang dua Santo Yosef. Hari Raya Santo Yosef 5 Karyahon tanggal 10 Maret 2021. Jadi sioari berarti mulai tanggal 10 sampai tanggal 10 ima ditanyakan novena Santo Yosef. Alai ala situasi dan dope sudah ditaruas diuleuhmai ima umat gereja paroki bersama dengan misa harian ala dong misa harian di gereja paroki disima dibahen novena Santo Yosef. Alai tugas lektor, mazmur dan doa umat. Dan ini petugasnya bapak-bapak. Bapak Ibu umat Allah separoki Santo Yosef Jalan Kain Batik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tanggal 19 Maret kita semua merayakan Hari Raya Santo Yosef suami Santa Maria. Dia adalah seorang bapak yang saleh, bapak yang jujur, bapak yang rendah hati, dan bapak yang penuh tanggung jawab. Itu artinya kita semua diajak untuk meniru dan meneladani Santo Yosef yang rendah hati, yang jujur, dan juga penuh tanggung jawab, serta Santo Yosef yang seorang bapak yang pendoa. Kepada semua umat beriman yang ada di paroki Santo Yosef Jalan Bali, juga kepada saudara-saudari, para suster, para pastor, para frater, saya Pastor Perlindungan Purba, Pastor Vikaris di paroki Jalan Bali, mengucapkan selamat Hari Raya Santo Yosef untuk kita semua. Semoga teladan Santo Yosef bisa menjadi teladan untuk kita ikuti bersama. Tuhan memberkati. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami dari Bunda kita, Bunda Maria.
Maria. Maka selamat merayakan bagi kita bersama. Semoga teladan Santo Joseph hidup membara di dalam hati dan kehidupan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Para pastor, para frater, para suster, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya Diakon John Paul Siborot mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Santo Yosef sebagai suami bunda yang tersuci. Semoga dengan teladan Santo Yosef semakin menyemangati kita, terkhusus kaum bapa, dalam melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Pandang dirimu, Bapakku Yosef, dikaulah yang dipilih menjadi Bapa Tuhan, dikau yang jujur dan setia dan lagi sederhana, emban tugas dan karya. Ya Allah pencipta segala sesuatu, Engkau telah memberikan kesanggupan kepada manusia untuk mengelola tanah, supaya dalam peluk mukanya ia memperoleh rezekinya. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hambamu ini yang telah meletakkan seluruh pertaniannya dalam perlindungan. Ditogu-togu au di dalam hati goran, alani olong di rohana, dampe martana biru rana olong. Kalau nanti dia turun kita tepuk tangan. Ya. Kita tepuk tangan sekali lagi ya. Keras. Apa yang akan kita lakukan nanti bersama dengan Pak Siombing. Setelah Pak Siombing nanti kita kasih kesempatan, kita akan melakukan pekerjaan bersama-sama apa yang sudah dan apa yang akan kita lanjutkan. Sehingga Siang. Kegiatan Tesadarion Macagudang. Kita langsung di horizon pembuatan starter. Jadi hari ini kita membuat starter, pembuatan PWA semuanya. Namun secara kelompok ngapain perbanyakan secara massal, secara kelompok kita ngapain starter, mungkin ngapain planning untuk si simul, non bimbing langsung ngapain induk starterna, udah bahan alat-alat marong kita bukan nah di sana kita pakai untuk pembuatan perbanyakan. Oke, inilah produk-produk yang dihasilkan dari klinik pertanian organik Santo Isidorus. Ada tribak, ada mol, ada GPT, dan satu lagi sebenarnya ada insektisida nabati. Kita juga menyediakan dan membuka bengkel kayu di Paroki Santo Joseph Jalan Kain Batik Pematang Siantar, yang memberi kesempatan ke umat kita yang memiliki bakat untuk mengembangkannya. Nah ini dia, ini sedang bekerja sebenarnya Bram yang sudah punya keahlian mantap di sini. Halo Bram. Oke mantap. Ini dia hasilnya yang sudah jadi satu. Ini mimbar ya bang ya? Iya, mimbar gereja juga. Nama bengkel kayu kita ini Partojo Kreatif, Paroki Santo Joseph Jalan Bali Pematang Siantar Kreatif. Kemudian ada juga bangku imam, itu dia. Ada juga meja-meja dari bonggol kayu. Ini salib dinding. Selain itu, bengkel kayu kita ini juga sudah mulai menghasilkan altar ya. Altar ini ya, Jack ya.
Itu namanya Jack di sana sedang bekerja juga. Ada altar untuk gereja-gereja kita yang membutuhkan. Ini bangku-bangku dari kayu. Ini mejanya terbuat dari bonggol kayu. Kerajinan-kerajinan seperti ini, kincir air yang diletakkan di kolam. Ini bentuk lain, kincir air. Kita juga mengembangkan unit pembuatan papin blok di paroki kita, paroki Santo Joseph. Bagi mereka yang punya minat untuk mengembangkannya, ini bangunan sedang dalam proses penyelesaian. Semoga bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara terkasih, sekarang saat ini saya bersama keluarga Pak Pahan. Nanti lebih jelasnya perkenalan dari beliau dan keluarga. Kita ingin berbincang sebentar tentang kehidupan keluarga, keseharian, dan secara khusus di tahun Santo Joseph ini, Bapak, Ibu, dan Frans. Baik, terima kasih Pastor. Kami keluarga saya Whitley Parkorasan Pak Pahan, istri saya Chandra Ratna Bumsita, dan anak kami Franciscus Fisel Wican Pak Pahan. Rumah tangga kami tanggal 13 Desember 2021 ini genap berusia 22 tahun. Tadi sudah diperkenalkan Bapak, Ibu, dan anak itu. Nah, sekarang mungkin Pak ya, dari 7 semangat hidup Santo Joseph, karakter pribadinya itu, apa kira-kira yang Bapak Ibu hidupi, atau ini cocok untuk kami dan tetap harus dikembangkan gitu? Yang pertama memang ya yang taat. Satu juga seorang bapak yang taat. Kami definisikan dalam hidup kami sekarang, apalagi saya rasanya taat itu lebih baik, terlebih juga ketaatan kepada Allah. Artinya kalau kita taat kepada Allah, ya, yakinlah bahwa segalanya itu akan terpenuhi dan segalanya itu akan berjalan dengan sesuai adanya. Terima kasih Pak. Kalau kita taat kepada Allah, yakinlah segala sesuatu akan berjalan baik. Ya, secara khusus mengenai, kita tahu Santo Joseph dan juga Yesus sendiri tukang kayu, dan memang ya secara khusus dalam tahun ini saya agak suka kepada kayu. Saya terinspirasi dari Santo Joseph. Ya, kita tidak membuangnya, dan kita juga memikirkan ya mungkin ini bisa membuat ini, membuat itu, membuat itu. Mengenai bekerja, memang saya suka bekerja, dan saya juga tidak memilih-milih akan pekerjaan. Semampu yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Dan rasanya kalau tidak ada pekerjaan itu, tidak ada kegiatan itu, rasanya pikiran pun jadi terawang-awang. Jadi alangkah baiknya entah apapun aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan, baiklah kita bekerja. Dan juga mengenai tadi teladan-teladan yang lain, saya sekarang ini menerima sama seperti Santo Joseph, Bapak yang mau menerima. Dan kadang kalau saya refleksikan, ya hidup ini memang perlu kita terima saja. Perlu kita terima, tetapi juga bukan berarti kita terima kita tidak berusaha. Kemudian ya kita harus yakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinilah bahwa itu adalah penyelenggaraan ilahi yang terbaiknya. Sesulit apapun itu, meskipun sulit, ya pasti itu yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian itulah yang membuat kita damai, sukacita, dan ceria. Baik, terima kasih Pak Pahan. Jadi beliau ini selalu siap ketika kita butuhkan, kita minta, selalu dengan cepat cekatan datang untuk mengerjakan yang kita mintakan, minta tolong supaya dilakukan. Nah, tentunya meninggalkan keluarga, pasti meninggalkan keluarga. Mungkin di sini ada ibu, kita tanya bagaimana kalau
Contohnya Bapak harus pergi ke gereja, mungkin banyak waktu Bapak di gereja ya Inang ya, banyak waktu gereja Bapak di gereja. Gimana perasaan Ibu dengan situasi itu? Apakah itu menggembirakan atau malah kayaknya lupa dengan keluarga? Adakah perasaan itu mungkin bisa diseringkan? Kalau saya ya Pastor, kalau sudah sudah jadi pengurus haruslah taat. Apa yang dibilangkan ya harus diikuti. Jadi kalau bapaknya pergi, ya saya senang hati, ya pergilah. Malahan saya kalau dia nggak pergi, saya merasa nggak enak. Mendingan kau tinggalkan pengurusmu daripada kau nggak pergi. Gitu. Saudara-saudara terkasih, dari seorang ibu, mendingan kamu tinggalkan kepengurusanmu daripada kamu tidak pergi berkarya di gereja. Luar biasa, ini baru saya dengar ini dari seorang ibu, istri seorang pengurus gereja yang sungguh memberi diri baik untuk keluarga dan juga gereja. Nah, jadi harus juga kita selaku umat Allah ataupun pengurus, kalau sudah urusan gereja, jangan segan-segan untuk melakukannya, jangan hitung-hitungan untuk melakukannya. Nah, karena apa? Karena memang jangan kita bertujuan nanti saya akan berbuat begini, saya akan mendapat berkat. Itu salah. Tetapi berbuatlah begitu karena kita sudah mendapatkan berkat lebih awal dahulu. Beberapa bulan terakhir ini kami amati juga Pak Papahan dengan Frans mencoba mengikuti misa harian, ekaristi harian. Kami cukup terkesan, bersyukur dan juga bergembira dengan itu. Apa yang menginspirasi Pak? Mungkin sehingga akhirnya Bapak setiap hari datang sekarang ekaristi. Ya pertama memang Pastor, ya ekaristi itu apalagi juga osti itu merupakan sumber kekuatan bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian dalam berapa bulan sejak bulan-bulan terakhir saya ada waktu di jam 6 itu untuk mengikutinya di paroki. Nah itu juga. Dan yang ketiga yang menambah wawasan saya dan semangat saya dengan berdirinya klinik Santo Isidorus yang ada di paroki kita. Berdiri klinik Santo Isidorus itu, saya mendengar dan membaca tentang kehidupan orang kudus kita ini, Santo Isidorus ini. Ternyata dia seorang petani dan sebelum dia berangkat untuk bertani ataupun ke ladang, yang selalu dilakukannya adalah mengikuti perayaan ekaristi setiap harinya. Dan memang betul si ibu ini memang mungkin teladan-teladan Bunda Maria juga sudah mulai dirasapi beliau. Betul seperti kata beliau tadi, dan selalu memang istri saya ini, saya selalu sebut dia Bunda, Bunda dalam keluarga kami. Dia yang selalu mengingatkan kami, bahkan misa ini pun dia yang selalu mengingatkan kami. Gak bisa kalian. Kalau pengalaman Ibu, pendampingan Bapak di rumah itu bagaimana? Apakah sungguh hadir sebagai seorang Bapak yang mengayomi, yang taat kepada keluarga memang? Sebenarnya iya Pastor, dia memang Bapak kami ini memang sayang. Jujur aja, jangan bicara. Yang nggak enaknya kalau udah ke paroki, harus diingati pulang itu aja. Ya Bun. 15 menit lagi. Oke, saudara-saudari terkasih, senang berjumpa dengan keluarga kita ini, Bapak Pahan dengan ibu dan anak. Dan terima kasih, itu perjumpaan singkat, ya sharing singkat. Kemudian cerita singkat mengenai kehidupan, khususnya mengenai semangat untuk ikut ambil bagian dalam perayaan tahun Santo Joseph. Terima kasih, semoga keluarga-keluarga lain juga terinspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Salam kepada semua kita. Oke, salam. Jangan ragu, jangan takut, dan percayakan semuanya kepada penyelenggaraan ilahi. Amin.